Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak hebat. Gimana kabar murid-murid Ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang materi matematika wajib yang ada di kelas 12 untuk semester gasal ya. Yang akan kita pelajari pada semester gasal ini. Yang pertama ada dimensi 3. Nah, di dalam dimensi 3 yang akan kita pelajari nanti adalah jarak dalam ruang. Terus yang kedua ada ukuran pemusatan dan penyebaran data. Serta untuk KKM Matematika Wajib kelas 12 ini adalah 70. Jadi semangat ya untuk mendapatkan nilai lebih dari 70. Insya Allah. Oke, kita mulai dari materi pertama ya. Tadi ada dimensi 3. Ada yang sudah pernah mendengar tentang dimensi 3? Ya, dimensi 3 itu adalah bangun yang berhubungan dengan bangun ruang nanti. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang jarak. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini adalah menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran pada dimensi 3 ini, yang akan kita pelajari adalah jarak pada bangun ruang. Ada 3. Yang pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke, kita lanjutkan. Kalian perhatikan, di sini ada jarak titik ke titik. Misalkan di sini ada titik A, ini ya, titik A. Terus ada titik B. Terus titik A ini dihubungkan ke titik B. Lah garis yang menghubungkan antara titik A ke titik B ini dinamakan jarak 2 titik atau jarak A ke B. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B yang dinamakan panjang ruas ini. Garis yang menghubungkan antara titik A ke titik B atau jarak 2 titik A ke titik B. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contohnya. Contohnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Seperti yang ada di gambar ini. Ini panjangnya AB, A cm, BC, A cm, dan CG, A cm. Seperti yang sudah dipelajari bahwa panjang rusuk pada kubus adalah sama. Nah, di sini kita disuruh tentukan jarak titik A ke C, dan yang kedua titik A ke G, dan yang ketiga titik A ke tengah-tengah bidang E, F, G, H. Seperti yang ada pada gambar ini. Yang pertama titik A ke titik C. Nanti kita bahas gimana caranya mencari jarak antara A ke C. Terus yang kedua A ke G. Terus yang ketiga titik A ke tengah-tengah bidang E, F, G, H. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Pembahasannya kalian perhatikan bangun kubus yang ada di slide ini ya. Bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi kita yang pertama disuruh menentukan apa? Jarak antara titik A ke titik J. Kalian perhatikan segitiga ABC, A, B, C yang siku-sikunya ada di B. Ini siku-siku ya.
Terus kalian masih ingat tentang rumus Pythagoras? Untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku adalah, misalkan di sini titiknya atau garisnya adalah garis AC, maka panjang ruas AC sama dengan akar dari AB. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, panjang sisi AB ini diketahui A cm dan panjang sisi BC diketahui A cm. Maka di sini AB kuadrat sama dengan A kuadrat, BC kuadrat sama ditambah BC kuadrat di sini sama dengan ditambah A kuadrat karena panjang BC sama dengan A kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan di sini A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Terus hasilnya nanti akar dari A kuadrat ini sama dengan A, terus akar dari 2. Jadi akar dari 2A kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi diagonal sisi AC atau jarak antara titik A ke titik C adalah A akar 2 cm. Nah, ini. Itu cara mencari jarak antara titik A ke titik C. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua tadi yang ditanyakan apa? Jarak antara A ke G. Nah, kalian perhatikan bangun kubus di slide ini ya. Masih membahas tentang kubus A, B, C, D, E, F, G. Coba kalian perhatikan segitiga A, C, G. Ini siku-siku di mana? Iya, siku-siku di C ya. Maka ini juga merupakan garis segitiga siku-siku yang akan kita cari apa? Sisi miringnya. Masih menggunakan rumus Pythagoras, garis AG atau jarak A ke G sama dengan atau bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Terus tadi AC sudah kita cari pada pada soal yang pertama ya. AC sudah diketahui bahwa AC sama dengan A akar 2. Maka di sini AC kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan ini ya, akar A akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, lalu A di sini A dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan, kalian perhatikan di sini 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Terus akar A kuadrat sama dengan A dan akar 3, tetap ditulis akar 3. Ya. Jadi diagonal ruang AG atau jarak antara titik A ke titik G sama dengan berapa? Ini. A akar 3 cm. Untuk mencari diagonal ruang ya, termasuk diagonal ruang ya, atau jarak antara A ke G sama dengan A akar 3 cm. Nanti juga berlaku untuk diagonal ruang yang lainnya ya. Misalkan kita mencari diagonal HB. Nah, itu juga sisi akar 3. Untuk mencari misalkan yang diagonal apalagi ya? DF. Itu juga diagonal ruang ya. Nah, diagonal ruang. Caranya berarti sama. Nanti hasilnya adalah
sisi atau rusuk akar 3 cm. Nanti bisa digunakan pada soal yang lainnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga tadi yang ditanyakan adalah jarak AP. Nah, coba perhatikan kubus ABCDEFGH ini. Terus kalian perhatikan segitiga AEP. Ini siku-siku di E. Nah, maka untuk mencari panjang atau jarak antara A ke P, ini bisa kalian gunakan rumus apa? Pitagoras. Betul, Pitagoras dari akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Terus AE tadi panjangnya adalah A cm, maka di sini ditulis A kuadrat ditambah EP. EP ini adalah setengah dari diagonal apa? Diagonal sisi. Betul, diagonal sisi. Terus diagonal sisinya tadi kita sudah cari, ketemunya adalah A akar 2. Maka EP-nya adalah setengah A akar 2 kuadrat. Terus sama dengan akar A kuadrat tetap dari sini. Terus setengah kuadrat sama dengan 1/4. Akar 2 kuadrat sama dengan 2. A kuadrat sama dengan A kuadrat. Terus bisa kalian lihat di sini A kuadrat ditambah ini 1 kali 2 sama dengan 2 ya. 2/4 itu nilainya adalah setengah, berarti bisa ditulis setengah A kuadrat. Terus untuk mencari penjumlahan seperti ini, bisa kalian samakan penyebutnya. A kuadrat menjadi 2/2 A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Kemudian bisa dicari hasilnya bahwa 2 ditambah 1, 3. Ini penyebutnya tetap 2 ya. 3/2 A kuadrat. Sama dengan, nah ini bisa ditulis 3/2 itu bisa ditulis 1/4 dikali 6. Hasilnya sama ya. 1 kali 6 kan 6. 6/4 hasilnya adalah 3/2 A kuadrat. Nah, tujuannya dibuat seperti ini untuk apa? Nanti 1/4 itu bisa diakarkan. Iya. Maka bisa ditulis hasilnya adalah akar dari 1/4 sama dengan 1/2. Akar dari A kuadrat sama dengan A. Terus kita tulis akar 6 tetap akar 6. Maka bisa diketahui jadi jarak titik A ke titik P adalah 1/2 A akar 6 cm. Nah, nanti kalau ada soal, misalkan kok di sini A-nya diganti dengan bilangan lain, maka dengan cara yang sama bisa kalian kerjakan. A-nya diganti dengan rusuk yang diketahui. Misalkan rusuknya 4, maka A ini diganti dengan 4. Misalkan kok rusuknya 10, maka A ini bisa diganti dengan 10 dan seterusnya. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Untuk latihan pada pertemuan kali ini bisa kalian kerjakan soal berikut ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm. Seperti yang ada di gambar ini ya. Tentukan jarak titik B ke D. Titik B ke D. Ini merupakan diagonal sisi. Nah, caranya sama seperti contoh yang nomor 1 tadi. Cuma A-nya nanti diganti berapa? A-nya diganti 5. Caranya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau A rusuknya tadi A, maka di sini diganti dengan 5. Untuk yang nomor 2, titik D ke F. Titik D ke F, caranya seperti yang nomor 2 tadi, yaitu, dan ini termasuk diagonal apa? Diagonal ruang. Ya. Nah,
Cuma nanti A-nya diganti dengan 5. Terus yang ketiga, caranya sama dengan yang contoh soal yang nomor 3. Titik H ke tengah-tengah bidang A, B, C, D. Bisa ya? Nah, selamat mengerjakan. Semoga bisa ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan ya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.